Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai tersangka. Dengan sukses. Banyaknya penolakan terhadap kampanye Ahok dan Jarot membuat Megawati Soekarnoputri angkat suara. Kita simak cuplikan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan berikut ini. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus kita percaya para penegak hukum yang telah melakukan proses secara hukum baik kepada siapapun juga, bukan hanya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama saja. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat masih banyak keinginan-keinginan untuk melakukan, memprovok untuk bisa terjadinya kekerasan. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada dua hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Ya, itulah tadi pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mas Bas, kalau saya melihat nada mendengar nada suaranya Bu Mega itu ada amarah di situ sebetulnya kan. Nah, ini bagaimana Mungkin Mas? Mau tegas ya, karena tegas. ini pertarungan kebinekaan buat Ketum PDIP. Saya tidak melihat ini persoalan Ahok semata, tapi lebih dari itu, dan konsentrasi PDIP saya kira bukan hanya ke Jakarta, tapi ke seluruh 105 ya, ini kan pilkada daerah serentak. pilkada serentak ini. Tapi yang satu hal perlu dimaknai juga dari pernyataan Bu Megawati, saya kira andaikan ya, kubu nomor 2, kubu Baja ini berpikir-pikir, wah gimana kalau kita ganti aja Ahok, atau minta Ahok mundur. Namanya bukan atau Baja Ahok, lagi nanti. sukarela mundur. Bakalan marah sih Ibu. Bakalan Kenapa marah. menurut ya, Mas karena Bas ini ini? sudah sebuah perjuangan yang jelas. Narasinya jelas kok, ini keindonesiaan diganggu gugat. Kebinekaan sudah diprovokasi. Yang tadi nomor 1, nomor 2 ya. Nggak patuh hukum ya, terutama ya. Dan dibayar katanya. Dan apapun lah dibayar. Saya nggak bilang dibayar lah, tapi apapun ya. Ini tapi kan ini menarik sebetulnya, kan Gun Gun juga mungkin bisa menanggapi. Ini kalau kita melihat pemberitaan soal penolakan terhadap Ahok dan Jarot itu kebanyakan bukan warga setempat sebetulnya, di mana Ahok Jarot itu datang sebetulnya. Ya, ini memang disesalkan ya. Penolakan itu menurut saya sudah di luar kewenangannya. Kewenangan siapa? Ya, kewenangan yang menolak. Ya kan, karena apa? Bagaimanapun kan, maksud saya setiap orang yang menjadi kandidat dia berhak untuk berkampanye dimanapun kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Contoh misalnya tempat beribadah, pendidikan ya kan, dan lain-lain. Jadi bagi saya datang ke gang-gang untuk sosialisasi, kemudian public relation politik itu suatu hal yang harus diterima. Maksud saya kalau masuk kemudian melakukan pelarangan itu, bukankah sebenarnya kita menghormati asas hukum, etika, dan keadaban publik? Nah, kalau kemudian 3 aspek itu hilang, menurut saya bukan lagi destruktif, tetapi ini akan berbahaya bagi proses demokrasi kita, konsolidasi demokrasi. Ya, tapi bukankah demokrasi itu artinya ada yang setuju boleh, yang tidak setuju juga boleh? Tapi kan ketidaksetujuan dan kesetujuan kita itu harus berlandaskan pada hukum, etika, dan keadaban publik. Nah, maksud saya begini, kalau kemudian orang berkampanye dan sudah resmi menjadi kandidat, ada hak-hak dia yang harus dihormati. Dan penghormatan atas hak asasi orang lain itu berarti kita menerima konsensus demokrasi. Kalau kemudian kita melakukan destruktif, itu berarti kan kita tidak menghormati konsensus berdemokrasi kita. Pak Sumarno, ini kan menarik kalau kita melihat itu penolakan bukan hanya terjadi di satu tempat sebetulnya. Nah, ini apakah KPUD tidak punya satu kewenangan tertentu artinya untuk mencegah hal ini terjadi? Warga kan punya hak untuk mendengarkan visi misi dari setiap calon sebetulnya. Ya, betul yang disampaikan Mas Gun Gun tadi, bahwa seluruh pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU itu punya hak untuk melakukan kampanye di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu sebenarnya penolakan-penolakan yang terjadi selama ini itu bertabrakan ya dengan norma-norma demokrasi. Hanya norma-norma demokrasi, tidak ada sanksi hukum yang tidak ada sanksi hukumnya. Di dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kita,
itu bagi mereka yang melakukan tindakan mengacau, menghalang-halangi atau juga kemudian mengganggu kegiatan kampanye itu bisa dipidana. Ini delik aduan atau bukan? Seharusnya ini bukan delik aduan. Ini sebenarnya memang ranahnya Bawaslu. Jadi Badan Pengawas Pemilu kalau kemudian mendapatkan ini sebagai baik itu laporan atau juga temuan, itu kemudian bisa dilakukan penindakan. Ini kan bagian dari tindak pidana pemilu. Oleh karena itu kemudian harus ada upaya-upaya pencegahan. Karena itu KPU sudah melakukan koordinasi dengan banyak pihak dan Bawaslu dan kepolisian dengan tim pasangan calon untuk mengantisipasi karena ini kegiatan kampanye kita masih sampai 11 Februari, Mas. Jadi masih cukup lama. Dan juga kepada kepolisian memang harus melakukan pengamanan, asalkan pengamanannya memang tidak berlebihan. Bukannya kesannya kalau setiap berlebihan, pasangan calon itu pasti ada polisi yang menjaga. Sudah ada, Mas. Sudah ada. Tiap-tiap pasangan calon ada, tiap-tiap calon itu ada 10 orang yang melakukan pengamanan melekat kepada calon. Tapi juga kalau dipandang oleh pihak kepolisian ini ada hal-hal yang cukup rawan, maka kemudian bisa dilakukan penamanan. Asalkan pengamanan memang tidak terkesan berlebihan. Kemarin waktu di Kedoya itu memang sampai barakuda dan sebagainya, itu saya kira berlebihan yang semacam itu. Pokoknya yang penting proporsional. Nah, gimana? Ya, Mas Taufik. Ya, tim kita sudah melakukan penelusuran dan investigasi dan kita menyimpulkan bahwa memang penolakan yang terjadi ini sifatnya konstruktif. Dikonstruksikan, ya maksudnya dikonstruksikan, kemudian terstruktur dan sistematis. Jadi kita menemukan dari dokumentasi yang kita buat, kita menemukan ada beberapa orang yang selalu muncul di dalam kegiatan-kegiatan penolakan tersebut. Ya, artinya memang direncanakan, ya, dan mungkin polanya adalah mengikuti jadwal kampanyenya Pak Ahok maupun Pak Jarot. Jadi memang disengaja untuk timbul kesan bahwa Pak Ahok dan Pak Jarot ditolak warga. Padahal yang terjadi adalah ada sekelompok yang memang disiapkan untuk menolak. Entah mungkin di situ kemudian mengajak beberapa warga bisa saja. Ya, tapi ada tim yang khusus untuk mengkonstruksikan penolakan ini. Siapa yang merencanakan ini dari hasil penyelidikan? Kita terus terang belum bisa mendapatkan itu. Ya, meskipun kita punya dugaan-dugaan, tapi kita tidak mau asal menuduh. Ya, tentu kita harapkan sebenarnya aparat yang berwenang yang bisa melakukan penelusuran lebih lanjut karena memang punya kewenangan itu. Ya, baik itu penyelenggara pemilu, utamanya adalah Bawaslu yang kemudian kalau misalnya laporan atau temuannya ditindaklanjuti bisa berlanjut ke sentra penegakan hukum. Itu sudah dilaporkan ke Bawaslu artinya? Sudah, cuma sayangnya ada beberapa laporan kita yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi tindak pidana pemilu. Ya. Ini yang juga kita akan pantau, kita lihat ada apa, kenapa kok Bawaslu sempat mengutarakan hal tersebut. Ya, padahal kalau kita lihat unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Pak Ahok dan Pak Jarot menjadi terhalangi haknya untuk melakukan dan kampanye. Faktanya itu kan sudah ditonton oleh banyak pihak sebetulnya di televisi gitu. Saya ada pendapat sedikit melanjutkan ya. Saya 35 tahun jadi wartawan politik, meliput secara rutin kampanye politik kita ya, dari masa ke masa, dari zaman Pak Harto. Nggak pernah ada penolakan terhadap calon. Ya. Baru kali ini? Baru kali ini. Ya, dengan cara-cara yang seperti ini. Kebetulan saya di Monas 4 November untuk menulis sebagian, ya nggak semua, sebagian itu begitu benci terhadap Ahok sehingga dalam orasi, spanduk dan lain-lain itu bunuh, gantung, bukan lagi penjarakan, bukan lagi tangkap. Ya, sebagian kecil demo itu bela Islam, damai. Ya. Tapi menurut saya dari dua kejadian ini, ya penolakan dan demo 4 November, kelihatannya ini rekayasa ya. Bukan genuine datang dari massa yang nggak suka sama calon. Karena selama ini nggak pernah ada penolakan loh. Nggak pernah sama sekali. Kalau nggak suka ya udah, nanti ke TPS jangan pilih, selesai. Nggak perlu lagi melakukan apa namanya. Baik Mas Kang Gunggun, Pak Suparno dan Mas Taufik, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.